Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman, yang maha rahim, yang selalu mencurahkan kepada kita rahmatnya, yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari, bahkan setiap detik kita rasakan. Yang teragung adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi penglihatan, diberi pendengaran dan seterusnya. Yang mana terkadang hal tersebut tidak kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, tidak menunggu doa seorang hamba. Apa yang dibutuhkan oleh hamba tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini merupakan salah satu tanda dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya pada malam hari ini sehingga bisa berkumpul kembali dalam rangka tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Salah satu cara agar seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan salah satu taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berikut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah hamba tersebut diberi pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami agamanya Allah Tabaraka wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan untuknya agama Islam. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali mengkaji kitab Ushul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kita sampai pada kata al-Imam rahimahullah ta'ala, wa dalilu ar-raja. Wa dalilu ar-raja. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau rasa takut yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan wa dalilu ar-raja'i qauluhu ta'ala, dan dalil raja. Raja artinya mengharap, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu
mengharapkan segala bentuk kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dan roja termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati yang tidak boleh seorang itu menyelewengkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di dalam ayat ini, ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Seperti yang lainnya. Hanya saja bedanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku. Kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menutup dengan dalil ini. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang berharap bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya ia beramal saleh. Mengamalkan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik, yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya ia tidak melakukan kesyirikan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata Syekh Saleh hafizahullah taala, "Ar-raja'u aidan ibadah qalbiyah." Begitu juga ibadah raja, maka ibadah raja, ibadah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati yang hakikatnya adalah menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diharapkan, maka ia berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala anwa'. Maka dan raja, ibadah raja itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah in kana raja'u li syai'in mimman yamliku dzalika syai' fa inna hadza raja'un tabi'i. Apabila raja, ikhwan sekalian, yang bermacam-macam. Salah satu macam raja, salah satu macam mengharap adalah yang pertama. Apabila ada seseorang mengharapkan sesuatu dari orang lain, yang pertama, apabila ada seseorang mengharapkan sesuatu dari orang lain, yang mana orang lain tersebut mampu untuk memberikan kepada orang yang meminta, maka ini termasuk roja tabi'i, rasa harap yang biasa, yang tidak mengapa. Ana ulangi, macam yang pertama atau jenis roja yang pertama adalah apabila seseorang mengharap sesuatu dari orang lain, yang mana orang lain tersebut mampu untuk memberikan kepada orang yang mengharap, maka ini roja yang dibolehkan di dalam agama. Anda mengharapkan antum untuk hadir ke kajian ini, maka ini roja yang dibolehkan di dalam agama. Adapun macam yang kedua, macam roja atau macam mengharap, atau rasa mengharap, macam yang kedua adalah raja'ul ibadah. Raja ibadah, rasa mengharap yang maksudnya adalah ibadah. Jadi yang pertama raja tabi'i, Yang kedua adalah raja ibadah. Apa raja ibadah? Yaitu an yatma'a fi syai'in la yamlikuhu illallah. Seseorang menginginkan sesuatu yang mana tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, raja ibadah, rasa mengharap yang disebut dengan ibadah adalah seseorang mengharapkan sesuatu yang mana tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya adalah seseorang mengharapkan kesembuhan. Seseorang mengharapkan kesembuhan. Mengharapkan kesembuhan ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus seseorang tatkala mengharapkan sesuatu yang manusia tidak memiliki sesuatu tersebut, maka ia wajib mengharapnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengharapkan kesembuhan hanya kepada Allah, mengharapkan rezeki hanya kepada Allah, mengharapkan keturunan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yarju an la yusaba bimusibah. Atau yarju an la yusaba bimusibah. Atau seseorang mengharapkan agar tidak ditimpa musibah, maka ia tidak boleh mengharapnya kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya apabila seseorang mengharapkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak dimiliki oleh orang lain, maka tidak boleh mengharapnya kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faraja'u minhu ma huwa raja' ibadah wa minhu ma laysa min al-ibadah. Ada raja' yang ibadah, ada raja' yang bukan ibadah. Raja' rasa mengharap yang bukan ibadah adalah mengharap sesuatu dari orang lain yang mana orang lain tersebut mampu untuk memberikannya. Contohnya seperti tadi, Ana mengharapkan antum untuk datang ke kajian ini. Ana mengharapkan antum untuk datang ke masjid misalnya. Ana mengharapkan antum untuk mengambilkan ini dan itu. Maka ini mengharap yang diperbolehkan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia beramal saleh. Bertemu dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia beramal saleh. Beramal saleh. Kemudian Allah mengatakan apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini maksud daripada amal saleh adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayatnya mengatakan apa? Wala yusyrik, maka hendaknya ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal saleh di sini adalah lawan daripada syirik tersebut. Maksudnya adalah tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru setelahnya beramal saleh. Kemudian, dan ini rasa mengharap yang ibadah ini adalah rasa mengharap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Orang yang mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pada macam atau jenis ibadah yang berikutnya. Qala rahimahullah, berkata Imam Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala, wa dalilu tawakkul qawluhu ta'ala, jenis ibadah yang kedua yang kita tidak diperbolehkan, dilarang, diharamkan di dalam agama untuk menunjukkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah tawakal. Seorang harus hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Harus seorang hanya bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-23. Wa dalilu tawakkul qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka kalian bertawakal apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Wa qawluhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencukupkannya. Akan mencukupkannya. Baik, di dalam ayat ini ikhwan sekalian, di dalam ayat yang pertama, dalil tawakal. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa 'ala Allahi, yang artinya dan kepada Allah maka kalian bertawakal.
dan kepada Allah maka kalian bertawakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan subjek atau objek, ikhwan. Dan kepada Allah maka bertawakallah kalian. Allah mendahulukan subjek atau objek? Objek, ya. Allah mendahulukan objek. Apabila objek mendahului subjek, maka di sana ada makna lain. Di sana ada makna lain. Insyaallah kita bahas. Baik. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, at-tawakkul aidan min al-ibadat al-qalbiyah. Termasuk di antara ibadah hati adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqiqatuhu annahu yajma'u amrayn. Pada hakikatnya, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menjamak dua hal. Ia menjamak dua hal. Yang pertama, mengumpulkan di dalam hatinya dua hal. Orang yang bertawakal kepada Allah pada hakikatnya ia menjamak dua hal pada hatinya. Yang pertama, tafwidul amri ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyerahkan perkara, menyerahkan urusan hanya kepada Allah tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang kedua, adamu ru'yatis sababi ba'da amalih. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamak dua hal di dalam hatinya. Yang pertama, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun yang kedua, ia tidak melihat usahanya setelah ia melakukan usaha tersebut. Ana ulangi, yang kedua adalah orang tersebut tidak melihat kepada usahanya setelah ia melakukan usaha tersebut. Wa tafridu wa adamu ru'yatis sabab syai'an qalbiyan. Menyerahkan urusan kepada Allah dan tidak melihat kepada usaha yang telah kita lakukan usaha tersebut adalah dua hal atau dua perihal yang ada di dalam hati. Wal 'abdul mu'min idza fa'ala sabab wa huwa juz'un bima tahsulu bihi haqiqatu tawakkul fa innahu la yaltafitu li hadha sabab. Seorang mukmin yang telah melakukan usaha, maka hendaknya ia tidak melihat kepada usaha tersebut. Seorang mukmin yang selesai melakukan usaha untuk mendapatkan sesuatu, yang telah melakukan usaha tersebut, maka hendaknya ia tidak melihat kepada usaha tersebut. Ya. Li'annahu ya'lam anna hadha sabab la yuhassilul maqsud. Orang mukmin tersebut hendaknya ia paham dan mengerti bahwasannya ia memberikan sesuatu kepada hamba tersebut, kepada orang tersebut bukan karena usahanya. Bukan karena usahanya. Akan tetapi yang memberikan apa yang diinginkan, apa yang diusahakan oleh orang tersebut siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya orang yang bertawakal dengan tawakal yang benar, maka hendaknya ya menjamak dua hal, mengumpulkan dua hal di dalam hatinya. Yang pertama, menyerahkan urusan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ia tidak melihat usaha setelah ia melakukan usaha. Baik. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Shalih Rahimahullah Ta'ala mengatakan, "Li'anna husul al-muradat yakunu bi asya'a minha." Karena pencapaian seseorang terhadap sesuatu melewati beberapa hal. Ya, pencapaian seseorang terhadap sesuatu melewati beberapa hal. Yang pertama adalah as-sabab. As-sabab yang artinya adalah usaha. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menginginkan sesuatu, maka hendaknya ia berusaha. Yang kedua, usahanya tepat terhadap apa yang ia inginkan. Usahanya tepat. Kemudian yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan sesuatu yang ia inginkan. Baik.
Al-awwal, yang pertama adalah usaha. Berkata Allah Ta'ala, na'lam bima khalaqallahu khalqahu bima khalaqallahu azza wa jalla khalqahu alaihi anna hadha as-sabab yuntij al-musabbab an-natijah. Kita mengerti, kita paham bahwasannya hamba tersebut tidaklah berusaha kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salahiyatul mahal liqiyamil amri bihi awil amri mubah, yaitu tepat terhadap apa yang sedang ia inginkan. Khuluwul mahalli minal mudadilah, tidak bertentangan dengan sesuatu yang ia inginkan. Contohnya seseorang yang sakit. Seorang yang sakit. Apa hukumnya kita berobat, ikhwan? Hukumnya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadawaw ya ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara berobatnya dari orang ke orang lain berbeda-beda. Selama ia berobat, maka ia telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببا للشفاء لكنه ليس علة وحيدة بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده. Seorang muslim yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia minum obat, tatkala ia mengkonsumsi obat, maka hendaknya ia faham, ia mengerti bahwa obat ini hanyalah sebatas usaha. Hanya sebatas usaha untuk ia menjadi orang yang sehat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia juga meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Tabaraka wa taala, bukan obat. Kemudian tepat. Apa maksudnya daripada tepat tersebut? Pencapaian seseorang terhadap sesuatu ada 3 hal. Yang pertama usaha, yang kedua tepat, yang ketiga tidak bertentangan dengan apa yang sedang ia raih, atau dengan sesuatu yang ia inginkan. Tepat, ya. Kalau contohnya sakit, ya. Kalau sakit perut, maka hendaknya ia minum obat sakit perut. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan sesuatu yang ia inginkan. Ia menginginkan apa? Perutnya sembuh, hilang penyakitnya. Maka hendaknya ia minum obat sakit perut yang tepat untuk perutnya. Jangan malah minum obat sakit perut yang dosisnya tinggi, yang malah menjadikan ia tambah sakit. Dan ini termasuk hakikat tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walihada qala ulama tauhid min a'immati salaf man ba'dahum al-iltifatu ila al-asbab qadahun fi tawakkul. Orang yang berusaha tatkala menginginkan sesuatu kemudian ia berusaha untuk mencapai sesuatu tersebut, maka hendaknya ia tidak melihat kepada usaha yang telah ia lakukan. Karena seseorang yang bersandar kepada usahanya, hadza qadahun fit tawakkul. Ini termasuk mencoreng ibadah tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadahun fit tauhid. Orang yang menyandarkan dirinya kepada usahanya, ini termasuk sesuatu yang mencoreng tauhid seorang muslim. Kita sudah berusaha, maka sisanya terserah Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkulu huwa ma yajma'u syai'in tafwidul amri ila Allah, adamu ru'yati sabab alladhi fu'il. Seorang wajib berusaha. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya tatkala diajak perang, ditantang perang oleh kaum musyrikin, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa pedang? Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai baju besi? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pandai untuk berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju besi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukannya dengan senjata. Idzan la budda min fi'li sabab.
Maka seorang yang menginginkan sesuatu, maka hendaknya ia melakukan usaha. Ia harus berusaha. Orang yang ingin membuka usaha, maka hendaknya ia berusaha. Bagaimana caranya ia bisa mencapai hal tersebut. Wa yaqumu bil qalbi 'adamu ru'yati hadzal sabab annahu yuntij al maqsud wahdahu. Setelah ia berusaha, maka hendaknya ia tidak meyakini bahwasannya usaha ini yang telah membantunya. Wa innama ya'lam annahu juz'un mimma yuntiju al maqsud. Hanya ia meyakini bahwasannya sebab ini atau usaha ini termasuk sesuatu yang menjadikan ia mencapai apa yang ia inginkan. Wal baqi 'ala Allah. Adapun selebihnya maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawakal adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Walihada sara sarfuhu li ghairillahi syirkan. Oleh karenanya barang siapa yang menyelewengkan ibadah tawakal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk perbuatan syirik. Termasuk perbuatan syirik. Bermakna an yufawwid al-amra li ghairi Allah azza wa jalla. Maksudnya adalah seorang menyerahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama yaqul ba'd al-masyayikh as-sufiyyah li ba'd muridihim, "Idza usibta bi musibatin fadhkurni fa inni ukhallisuka minha." Sebagaimana orang-orang sufi yang ekstrim, mereka mengatakan kepada murid-muridnya, mereka mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, "Wahai pengikutku, wahai muridku, apabila kamu ditimpa musibah, maka ingatlah kepadaku. Maka ingatlah. Fa inni ukhallisuka minha." Karena aku akan menyelesaikanmu dari musibah tersebut. Dan ini hakiki terjadi di sebagian orang-orang sufi yang ekstrim. Baik, kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'ala Allah, dan kepada Allah maka kalian bertawakallah in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, kalau di dalam bahasa Arab, al-ma'mulu 'ala al-'amil, al-maf'ulu 'ala al-fa'il. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek daripada subjeknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kepada Allah maka kalian bertawakal. Kalau kita mendahulukan subjek, maka bagaimana artinya? Dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mendahulukan objek daripada subjek. Subjeknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan objeknya adalah Allah Tabaraka wa taala. Di dalam ilmu bahasa Arab, kawan sekalian, di dalam ilmu bahasa Arab, apabila objek mendahulukan subjek, maka berarti dua hal. Di dalam bahasa Arab, apabila objek mendahului subjek, maka ada dua hal di dalamnya. Yang pertama adalah pengkhususan, yang kedua adalah pembatasan. Pengkhususan dan pembatasan. Maka arti yang tepat pada ayat ini adalah wa 'alallah, dan khusus dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka kalian bertawakallah. Saya ulangi, di dalam ilmu bahasa Arab, apabila objek mendahului subjek, maka berarti dua hal. Yang pertama pengkhususan, yang kedua adalah pembatasan. Hanya kepada Allah, dan khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian bertawakal. Itu artinya. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah. Apa kata Allah? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek daripada subjek. Maka artinya adalah iyyaka na'bud, dan khusus hanya kepadamu ya Allah. Khusus dan pembatasan. Dan khusus hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan khusus juga hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan.
Tapi ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil yang kedua kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya tawakal adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah. Maka barang siapa yang menyelewengkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan. Baik, kemudian yang berikutnya. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع ودليل الرغبة والرهبة والخشوع dan dalil ar-raghbah. Raghbah artinya adalah berharap meraih apa yang diinginkan. Raghbah artinya berharap meraih apa yang diinginkan. Para ulama mengatakan raghbah artinya adalah pengharapan yang khusus. Raghbah artinya pengharapan yang khusus. Warahbah, ar-rahbah artinya takut yang khusus. Takut yang khusus. Raja'ul khas wa raja'un khasun wa khaufun khas. Wal khusyu' dan rasa khusyuk. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'. Kemudian Syekh Imam rahimahullah ta'ala menyebutkan jenis-jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama ar-raghbah, mengharap. Kemudian yang kedua adalah rasa takut. Kemudian yang ketiga adalah rasa khusyuk. Seorang tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini telah kita jelaskan. Kemudian mengharap, tidak boleh seorang mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-khusyuk dan rasa khusyuk. Takut yang dibolehkan kepada selain Allah, kita pernah jelaskan yang disebutkan oleh para ulama khaufun tabi'i, rasa takut yang menjadi tabiatnya manusia terhadap sesuatu yang membahayakan, seperti seorang takut terhadap hewan buas, termasuk Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran takut terhadap apa? Ya, takut terhadap Fir'aun. Kemudian juga takut terhadap tongkatnya Nabi Musa sendiri tatkala dilempar kemudian menjadi ular yang besar. Dan ini termasuk rasa takut yang dibolehkan di dalam agama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para nabi dan rasul. Karena Allah memuji para nabi dan rasul, ini menunjukkan bahwasannya Allah mencintai apa yang ia lakukan, apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Yang pertama, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka karena mereka yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka kalau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa harap, lagi penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in. Karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menjadi orang-orang yang khashi'in, yang khusyuk, tunduk kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh Hafizahullah ta'ala mengatakan wa wasafa halahum bi annahum kanu khashi'ina lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati para nabi dan rasul adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafiha anwa'un min al-ibadat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Yang pertama adalah al-isra'u fil khairat. Bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan.
kemudian berdoa meminta kepada Allah dengan rasa mengharap. Kemudian yang ketiga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian khusyuk. Kemudian khusyuk. Anna Allah athna 'ala al-anbiya'i wal mursalin alladziina dzakarahum fi surati al-anbiya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Ai kanu yad'unana dzawi raghbatin wa rahbatin wa khusyu'. Maksudnya adalah mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang meminta, yang apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka berdoa dengan rasa takut, dengan rasa mengharap, dan begitu khusyuknya mereka tatkala mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fi maqam tsana. Dan ayat ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasul. Wa ma dama annahu athna 'alaihim fa inna hadhihi al-ibadat min al-ibadat al-mardiyah lahum fatadkhulu fi hadd al-ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul di dalam ayat ini, karena Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala berarti mencintai apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, yaitu berdoa meminta kepada Allah dengan penuh rasa harap dan dengan penuh rasa takut, kemudian khusyuk. Kalau berdoa meminta, maka mereka meminta dalam keadaan sangat khusyuk. Maka ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk tatkala meminta kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Yang kata Nabi SAW disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seorang hamba yang apabila ia berdoa hatinya kemana-mana. Hatinya lalai. Tidak khusyuk tatkala berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk. Ia berdoa meminta kepada Allah, akan tetapi hatinya masih di pekerjaannya. Hatinya masih di usahanya dan seterusnya. Padahal seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hatinya juga hadir. Innallaha la yaqbalu du'a, la yastajibu du'a qalbin ghafilin lahi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya lalai tatkala ia berdoa. Hatinya tidak hadir. Hatinya tidak mengatakan bahwasannya Allah yang memiliki segala sesuatu. Hatinya tidak mengatakan bahwasannya Allah sang pemilik alam semesta. Hatinya tidak hadir bahwasannya Allah rajanya alam semesta ini. Allah yang maha mampu dan seterusnya. Kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sebagian orang-orang yang mungkin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada ahli kubur, misalnya kepada para wali-wali saleh, mereka datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka masih jahil, tidak mengerti tentang tauhid ini. Subhanallah, mereka datang ke kuburan para wali, atau bahkan mereka datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta kepada wali, mereka minta kepada orang-orang saleh, bahkan mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi tatkala mereka mengangkat kedua tangan mereka? Apa yang terjadi, ikhwan? Mereka nangis. Mereka nangis di kuburan. Mereka nangis menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membelakangi kiblat. Mereka membelakangi kiblat dan menghadap kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, minta syafaat. Ya Rasulullah, minta syafaat. Ya Rasulullah, syafi'ni. Subhanallahil azim. Mereka nangis tatkala meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal tersebut tidak terjadi tatkala mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada selain Allah, minta kepada wali-wali saleh, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa khusyuknya mereka, betapa seriusnya mereka, betapa hadirnya hati mereka tatkala mereka berdoa.
Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya rasa khusyuk tersebut tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu mimma la yasuhu an yakuna illa lillah. Macam-macam ibadah di atas tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. لأن المسلم في صلاته إذا صلى فإنه يقوم به الرغبة والرهبة المستفادة من قوله الرحمن الرحيم. Karena seorang muslim tatkala ia salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala ia salat, apa yang ia harapkan? Apa yang ada di dalam hatinya, ikhwan? Yang pertama, ia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Ia mengharap, apa yang ia harapkan tatkala ia salat? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya, pada pertemuan yang sebelumnya kita sebutkan bahwasannya ibadah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, doa itu terbagi menjadi dua bagian, dua jenis. Yang pertama doa ibadah, yang kedua adalah doa permintaan. Doa permintaan yang secara langsung kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu doa permintaan. Adapun doa ibadah, maka tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita minta apa kepada Allah? Minta pahala yang besar, minta surganya Allah, minta rahmat ridhonya Allah. Maka seorang muslim tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, tatkala salat, maka sejatinya hatinya seakan ia mengatakan apa? Ya Allah, aku salat karena aku takut kepadamu, ya Allah. Betul atau tidak, ikhwan? Tatkala aku salat, ya Allah, aku salat karena aku takut dari azab-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku salat, aku melaksanakan kewajiban-kewajiban ini karena aku mengharapkan ridha-Mu, karena aku mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Tatkala kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah, Engkau yang Maha Kasih. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Seakan kita meminta apa dari Allah? Mengharapkan apa, ikhwan? Mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca Maliki Yaumiddin, rajanya hari kiamat, yang memiliki hari kiamat, maka hati kita seakan mengatakan apa? Ya Allah, aku takut kepadamu, ya Allah. Selamatkanlah aku, ya Allah. Berikanlah aku keamanan kelak di akhirat. Teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah anna Allah atna ala ulaika al-anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memuji para nabi dan rasul karena mereka adalah orang-orang tatkala berdoa meminta kepada Allah, mereka penuh rasa harap. Mereka penuh rasa harap, mengharapkan betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki rasa harap yang besar dan mereka berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka bahwasanya Allah akan mengabulkan doa mereka. Kemudian dzawu rahabin, dan mereka berdoa penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzawu khusyu'in lillah, dan mereka juga berdoa dengan rasa khusyuk. Baik, yang berikutnya, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Berkata Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan berikutnya jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah al-inabah. Al-inabah artinya adalah kembali. Al-inabah artinya adalah kembali. Dan dalil inabah, dalil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dan dalil kembali pada Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya, wa anibu ila rabbikum waslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, waslimu lah. Dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah, haqiqatul inabati ar-ruju'. Hakikat daripada inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya adalah ruju'ul qalbi amma siwallahi ila Allah Subhanahu wa taala wahdah, yaitu kembalinya hati dari selain Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Jalla wa ala. Al-inabah hakikatnya adalah kembalinya hati. Hakikatnya inabah, hakikatnya seseorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah kembalinya hati dari selain Allah Subhanahu wa taala menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-inabah artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Karena seseorang yang menghadap kepada selain Allah Tabaraka wa taala di dalam pengharapannya, di dalam tawakalnya dan seterusnya. Apabila seseorang menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia bisa bergantung kepada sesuatu tersebut. Seperti seorang yang meminta kepada siapa? Meminta kepada orang-orang saleh, kepada para wali. Seperti orang yang meminta kepada para nabi dan rasul. Ya. Maka sejatinya adalah orang tersebut hatinya tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah inabah ini kembali kepada selain Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Wa hadzal ruju'u laisa ruju'an mujarrada. Kembalinya seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan hanya begitu saja. Bukan hanya begitu saja. Lakinnahu ruju'un lil qalbi ma'a ta'alluqihi wa raja'ihi. Akan tetapi seseorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya hatinya kembali kepada Allah karena apa? Karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba tersebut berharap kepada Allah. Karena hamba tersebut bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqiqatul inabati annaha la taqum wahdaha. Karena seseorang yang berharap kepada Allah, kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi orang-orang yang inabah, yang kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Wa qad qama bihi anwa'un min al-'ubudiyyah minha ar-raja'u wal khawfu wal mahabbah. Orang yang sebelumnya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya begitu saja. Ana ulangi nih kawan sekalian, orang yang bergantung kepada selain Allah sebelumnya, kemudian setelahnya ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan begitu saja. Akan tetapi ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena yang pertama ia cinta kepada Allah. Yang kedua karena ia berharap, memiliki rasa harap kepada Allah Tabaraka wa taala. Yang ketiga karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa
karenanya para ulama mengatakan ibadah inabah ini, kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdiri sendiri. Saya ulangi, ibadah inabah, kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berdiri sendiri. Di sana ada ibadah-ibadah lain yang menjadikan hamba tersebut kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang memiliki rasa harap kepada Allah, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia nyeleweng, maka ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita untuk kembali kepada-Nya. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah atau inabah ini, kembali seorang kepada Allah, merupakan ibadah. Yang apabila ditujukan kepada selain Allah, maka ini merupakan perbuatan syirik. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampai pada bab al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah di dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tadi bahwasanya inabah tidak berdiri dengan sendiri. Tidak berdiri dengan sendiri. Orang yang tadinya tidak berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiga hal terbagi. Yang pertama, ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang ia harapkan dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, ridhanya dan rahmatnya. Kemudian kedua, karena ia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang dia takut apabila ia wafat sedangkan ia belum bertobat. Rasa takut yang menjadi naluri atau tabiatnya manusia. Yang rasa takut yang disulitan dan kesulitan tidak masalah. Yang apabila manusia takut terhadap sesuatu karena rasa harap, maka itu tidak menjadi masalah, tidak masuk di dalam pembahasan agama. Seperti contohnya orang yang adalah orang yang takut kepada api. Kalau ia kembali kepada Allah sifatnya api membakar, maka kembali kita takut kepada singa, ada ibadah. Kita takut kepada hewan-hewan yang buas. Yang pertama ibadah itu menjadi naluri dan tabiatnya kita. Kita tahu bahwa mereka adalah hewan-hewan yang akan rasa takut ia kepada Allah yang akan membahayakan kita. Maka rasa takut ini tidak masuk ke dalam pembahasan agama. Kemudian di dalam ayat ini dalam pembahasan Allah Subhanahu wa taala dilarangkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita, berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai sekalian yang kembali kepada rasa takut. Itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada tiga macam rasa takut taala. Maka yang pertama, rasa takut yang dibolehkan, yang menjadi naluri atau tabiatnya manusia, yang takut kepada sesuatu yang membahayakan. Yang apabila ada orang yang takut terhadap sesuatu yang membahayakan, maka tidak menjadi masalah. Contohnya seseorang takut kepada api, yang mana naluri kita, tabiatnya dia mengetahui segala sifatnya api adalah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Takut kepada hewan-hewan yang buas. Dan itu perbuatan apabila ada orang yang takut kepada hal-hal yang membahayakan, yang menjadi naluri dan tabiatnya yang tidak nampak. Yang nampak seperti sholat. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita yang dilaksanakan sholat. Yang tidak nampak. Apa dalilnya? Ibadah-ibadah. Dalilnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam tatkala diganggu atau diusir oleh Firaun dari negeri Mesir. Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada siapa? Tatkala Nabi Musa ini keluar dari Mesir, kabur dari Mesir. Nabi Musa keluar dari negeri Mesir dengan rasa takut. Ini
Ya taruh pelan-pelan ditujukan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sampai kemudian Nabi Fir'aun itu melihat Nabi Musa. Khalifah dia taruh. Allah mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tatkala keluar dari Nabi Mesir keluar dengan rasa pada orang yang akan membahayakan dirinya, maka ini tidak masalah. Dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya di dalam surat Al-Fatihah. Rasa takut yang termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan tadi apabila rasa takut yang termasuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa ala. Di dalamnya ada dua hal. Yang pertama apa, ikhwan? Pengkhususan, yaitu rasa takut kepada sesuatu dengan rasa khusus hanya kepadamu, diri kepada sosok tersebut. Khusus hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Kita takut kepada Allah. Apakah kemudian kita mengagungkan Nabi? Jadi dalam hadis kita takut kepada hewan-hewan buas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita takut misalnya kepada tentara-tentara yang akan membahayakan kita. Apakah rasa takut kita dengan pengagungan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Atau tanpa pengagungan? Berarti ya tanpa pengagungan, betul ya Pak? Kita tidak mengagungkan singa, sedang kita tidak mengagungkan hewan-hewan yang buas yang membahayakan manusia. Kita juga tidak mengagungkan kalian yang membahayakan juga. Maka minta akan tetapi apabila rasa takut itu dengan merendahkan diri, merendahkan hati, dengan rasa tunduk, dengan rasa pengagungan, menyampaikan nasihatnya kepada sahabat siapa? Termasuk rasa takut yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kisah tadi itu belum dewasa Pak. Seseorang kecil yang takut kepada si mayit. Kepada si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya gulam. Apakah kekuatan si anak kecil? Sampai si anak kecil tadi atau sampai si supir taksi tadi takut pada dia si Sayyid Badawi akan memberikan musibah, menjadi musibah atau cobaan atau ujian. Abdullah bin Abbas menjadi tidak akan memberi rezeki, akan memberikan penyakit para sahabat dan seterusnya. Ini termasuk rasa orang yang syirik, orang yang bertakwa di antara orang-orang yang kalau di kita biasanya apa ya Pak? Wa ja'alna lil muttaqina imam. Lewat kuburan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang-orang awam. Ini termasuk rasa takut, tapi lebih daripada setan. Daripada itu kita tidak tahu setan ini apa wujudnya, dia ada atau enggak di lokasi tersebut. Jika sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat lemah. Anak kecil. Tipu daya wanita yang besar daripada tipu daya nasihat beliau yang beliau wajahkan kepada para sahabat yang tatkala itu masih pada setan masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam yang ketiga, dunia rasa takut yang ketiga adalah rasa takut yang diharamkan. Engkau wahai anak kecil yang masih kecil. Rasa takut yang diharamkan. Tidak sampai pada derajat syirik. Seperti orang asing. Paham ya Mas ya? Atau seperti orang yang sedang rasa takut yang syirik, orang yang diharam, orang sedang diharam. Orang yang tetapi ada rasa takut yang haram, atau ingin cepat, tapi tidak sampai ke derajat syirik. Sama halnya dengan orang asing. Contohnya kita rumah kita di contohnya adalah seseorang yang takut masjid luar kota. Takut itu kita selesai urusan kita. Apa yang kita inginkan? Ingin cepat, bukan karena corona. Dan begitulah seorang manusia. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada orang yang masih takut beribadah bahwasanya karena khawatir akan diganggu oleh seseorang. Ini juga diharamkan di dalam Islam. Takut amar ma'ruf nahi munkar. Takut akan diolok-olok, takut akan dicela, diejek hanya kepada dan seterusnya. Ini rasa takut yang diharamkan oleh Islam. Dan meminta pertolongan hanya dibolehkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba. Apa dalilnya? Bahwa rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang diharamkan oleh Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama para sahabatnya akan bertolak ke medan perang Uhud. Kalau ingin bertolak kepada mereka, atau menuju padang Uhud itu, orang-orang munafik
berkata kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi dan dari isti'adah artinya meminta perlindungan pada Allah ini pasukannya banyak dan kalian akan dikalahkan oleh pasukan kaum musyrikin. Maka rasa takut tersebut dihilangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan ibadah yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Waktu malam itu orang-orang munafik yang berkata kepada Nabi dan kepada sahabat radhiyallahu anhum kepada mereka, sungguhnya manusia, maksudnya adalah orang-orang musyrik Allah mengumpulkan pasukan mereka yang memiliki betapa banyaknya pasukan mereka. Fakhshawhum, katakanlah orang munafik mengatakan kepada Nabi dan para sahabat, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada orang-orang musyrikin yang pasukan dalam urusan yang perlengkapan perangnya sangat lengkap, persenjataannya sangat lengkap sekali. Ini termasuk ibadah kalian kepada mereka. Dan ini termasuk ibadah. Subhanallah. Yang tidak boleh dilakukan oleh selain makin tambah. Masih ada iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Isti'adah dia talabul aun. Bagi Allah cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong, yang akan aku bersandar dan meminta perlindungan kepada Allah Taala. Dalil yang lain yaitu kisah Nabi Ibrahim. Kita ingin membaca Al-Quran, alhamdulillah dari syaitan rajim. Allah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kaumnya Nabi Ibrahim pernah zahiratun min haitsu kauniha Allah. Sesungguhnya Tuhan kalian ini ibadah yang ini karena tersesat. Tuhan kalian ini tidak benar. Allah Subhanahu. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tidakkah engkau takut kepada mereka bahwa mereka akan memberikan kepada musibah, menurunkan kepadamu ujian, cobaan dan seterusnya. Sekalipun kita Nabi Ibrahim tetapi tetap isti'adah adalah aku takut kepada apa yang kalian sembah, menggantungkan keselamatannya yang mana mereka ini hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, sedangkan kalian tidak takut kepada Allah. Idza qama bil qalbi hadhihi al-asya' wa hadhihi al-masar musta'idan walau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak takut. Bila seorang bagaimana mungkin aku takut kepada Tuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ia mengucapkan dengan lisannya alam yunzil 'alaikum bihi sultan, ia tetap yang mana Tuhan kalian lindungan dari Allah Subhanahu wa taala atau ibadahnya kalian kepada mereka tidak ada kebenarannya sama sekali. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Meminta perlindungan ini hakku bila perlindungan termasuk siapakah di antara kita yang lebih pantas mendapatkan keamanan, rasa senang, rasa nyaman, tentram? Bahwasanya ada orang-orang kalian termasuk orang-orang yang meminta perlindungan kepada, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam penjaga lembah kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian ini dibuat dahulu orang-orang dipahat oleh tukang paku, gurun pasir. Ini bikinan manusia. Bagaimana mungkin aku takut kepada mereka melewati? Sedangkan kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kepada kalian dan seterusnya, anak buahnya. Mereka mengatakan dari kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadzal wadi min sufaha'i. Dari kami meminta perlindungan kepada pemimpinnya, termasuk dari para macam rasa takut adalah dari rasa takut yang diharamkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal inna dzalikum syaitan yakhawwifu awliya'ahu wa la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang meminta ayat 140 kepada syaitan, fazaduhum rahaqa. Inna dzalikum syaitan yakhawwifu awliya'ahu wa la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Lebih takut lagi. Dan begitulah setan itu menakut-nakuti orang saleh. Dan begitulah setan itu menakut-nakuti kaum muslimin. Maka syaitan yukhawwifu awliya'ah, termasuk rasa takut yang diharamkan seorang adalah rasa takut bagaimana masa depannya. Kemudian kepada seseorang yang takut masa depannya bagaimana, itu termasuk masa depan yang dilarang oleh yang dilarang oleh Islam. Bagaimana masa depanku nanti? Bagaimana masa depan ibadah terlalu takut terhadap masa depan ini. Padahal kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Sekarang beramallah.
Artinya apa? Kan a'udzu, tekunilah apa yang kamu lakukan sekarang. Allah Subhanahu. Jangan mikir masa depan nanti, jangan. Yang mulia masa depan. Tekuni apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan. Kemudian dengan takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan masa depannya seorang hamba yang bertakwa dalam keadaan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan dalam keadaan sulit. Mungkin sekian kajian kita pada kesempatan isti'anah, meminta pertolongan. Kalau istighatsah, mungkin kita sering dengar ya. Semoga istighatsah di mana-mana ada yang kita pelajari. Istighatsah ini adalah meminta pertolongan dalam keadaan yang sulit. Orang tatkala sedang mendapat kesulitan, dihimpit sana sini, kemudian yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mintanya dia pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama disebut istighatsah, meminta pertolongan di dalam atau tatkala keadaan sulit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatkala kalian beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sulit, fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ini, yaitu menceritakan tentang perang apa? Perang Badar. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama pasukan yang menghadapi pasukan orang-orang musyrikin. Yang mana pasukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya berkisar 300 belasan pasukan. Adapun pasukan kaum musyrikin lebih dari 1000, kurang lebih 3 banding 1 atau 1 banding 3. Karena yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum maju ke medan perang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan sampai selendang Nabi Shallallahu alaihi wasallam jatuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma anjis ba'dak, ya Allah wujudkanlah janjimu ya Allah. Intahlik hadhihi islamah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau seandainya pasukan yang sedikit ini ya kalah, maka engkau tidak akan disembah. Engkau tidak akan disembah di atas muka bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa. Begitu pula Abu Bakar di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah selesai meminta kepada Allah, telah selesai memanjatkan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum selesai memanjatkan doa. Rasulullah terus berdoa, terus diulang-ulang kalimat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, cukup, engkau akan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah pasti akan turun kepadamu ya Rasulullah. Engkau adalah Rasul dan seterusnya. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terus berdoa. Subhanallah, banyak dari kita yang baru sedikit berdoa sudah apa? Sudah habis kalimatnya. Sudah habis permintaannya. Betul ya Pak ya? Baru sedikit berdoa 10-15 menit ya sudah habis. Dia sudah tidak tahu apa yang akan diminta lagi. Subhanallah. Padahal dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala sedikit memberhentikan apa yang ada dalam badan kita, maka akan terjadi penyakit dan seterusnya. Subhanallah. Maka tatkala di saat-saat genting tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata Allah, "Baristaghfirun." Tatkala kalian istighatsah, meminta pertolongan di saat-saat yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memuji Nabi dan para sahabatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi, karena Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi dan para sahabatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan apa, Pak? Dengan menurunkan malaikatnya. Subhanallah. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kisah disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin sebelum bertolak ke medan Badar, mereka
Sebenarnya mereka itu takut. Mereka itu takut. Mereka yakin bahwasanya Muhammad akan dibantu oleh Tuhan. Akan tetapi datanglah salah seorang dari pemimpin suku. Orang Arab dulu punya suku, punya kabilah-kabilah. Di antara kabilah-kabilah itu ada yang datang kepada Abu Jahal dan teman-temannya, mengatakan, wahai Abu Jahal, sungguhnya kita semua akan perang dan kita semua akan menang dari Muhammad. Karena kepala suku itu mengatakan tersebut, akhirnya Abu Jahal dan teman-temannya dan orang-orang musyrikin bertolak menuju medan Badar. Subhanallah, ternyata kepala suku tersebut adalah setan. Adalah setan yang menjelma menjadi manusia. Tatkala di peperangan Badar, setan-setan itu melihat apa? Melihat para malaikat turun dari langit. Subhanallah. Tatkala mereka melihat malaikat turun dari langit, segera mereka meninggalkan siapa? Orang-orang musyrikin. Falamma nakasa ala aqibihi wa qala inni, tatkala setan itu melihat para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, mereka segera meninggalkan orang-orang musyrikin. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istighatsah hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila ada seorang hamba yang beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istighatsah termasuk ibadah qalbiyah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita diperbolehkan meminta pertolongan kepada selain Allah? Kapan kita diperbolehkan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Syarat yang pertama meminta kepada orang yang hidup. Meminta kepada orang yang hidup. Kemudian hadir maksudnya ada di hadapan kita. Kemudian ia mampu untuk membantu kita. Kemudian yang keempat apa? Kemudian yang keempat mendengar apa yang kita minta. Ulangi, yang pertama hidup, yang kedua hadir, berada di hadapan kita, kemudian ia mampu, kemudian setelahnya yang keempat, ia mendengar apa yang kita minta. Sekali kita meminta pertolongan kepada teman kita yang ia masih hidup, ya, kemudian ia berada di hadapan kita, ia pun mampu dan mendengarkan apa yang kita minta, maka tidak dipermasalahkan, tidak dilarang di dalam Islam. Yang menjadi masalah adalah tatkala seorang meminta pertolongan kepada mayit, kepada mayit. Ikhwan, empat syarat ini harus ada semua tatkala kita meminta pertolongan kepada manusia. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu hidup dan hadir dan mampu dan mendengar. Syarat ini bukan berarti hidup atau hadir atau mampu atau mendengar. Akan tetapi empat syarat ini harus terkumpul kepada seseorang yang kita meminta pertolongan kepadanya. Yang pertama hidup. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, tidak diperbolehkan. Kemudian hadir ada di hadapan kita. Sekalipun yang kita minta pertolongan kepada yang masih hidup, akan tetapi tidak hadir di hadapan kita. Tidak hadir, artinya ia berada di mana, kita ada di mana. Sedangkan yang dimintai pertolongan ini tidak tahu kalau kita sedang meminta pertolongan. Karena ulangi, yang dimintai pertolongan itu tidak tahu kalau kita sedang meminta pertolongan, itu juga dilarang di dalam Islam. Maksudnya hadir itu ya sekalipun lewat telepon juga nggak masalah, ya Pak ya. Sekalipun lewat telepon nggak masalah. Yang masalah apa? Yang masalah orang yang diminta pertolongan itu ada atau masih hidup, akan tetapi tidak tahu, tidak hadir dan tidak tahu apa yang sedang kita minta. Kemudian qadir, mampu. Kalau orang tersebut tidak mampu maka tidak diperbolehkan. Kemudian yasma', orang itu mendengar.
atas apa yang kita minta. Subhanallah, ya, hal ini sering terjadi ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Orang meminta kepada orang yang hidup, akan tetapi jauh ya, dari orang yang meminta. Dan ini terjadi, subhanallah. Ada salah satu dai yang terkenal sekali, ya, yang mengatakan, wahai kaum muslimin, apabila kalian ya, sedang merasakan satu kesulitan, mendapati atau di saat-saat yang sulit, ya, maka kosongkanlah hati kalian, mintalah kepada siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Kosongkanlah hati kalian. Mengkosongkan hati kepada orang saleh. Ini juga dilarang di dalam Islam. Ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghithni ya Abdul Qadir, aghithni. Tolonglah aku wahai Abdul Qadir, tolonglah aku wahai Abdul Qadir. Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala adalah orang yang saleh, orang yang saleh, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah. Ada satu kisah disebutkan bahwasanya suatu hari Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala sedang berjalan dan diikuti oleh awan. Subhanallah, awan itu berkata kepada Imam Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Abdul Qadir, sungguhnya aku adalah Allah dan aku telah menggugurkan syariat darimu. Apa kata Imam Abdul Qadir? Ini menunjukkan bahwa Imam Abdul Qadir adalah orang yang alim, orang yang alim, bukan orang yang ahli ibadah kemudian tidak memiliki ilmu. Tidak, orang yang alim pasti dia abid. Orang yang memiliki ilmu, orang yang alim pasti dia juga ahli ibadah. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah belum tentu dia ahli ilmu. Apa kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani? Ikhsa ya adu Allah. Pergilah engkau wahai musuhnya Allah. Sungguhnya engkau ini adalah iblis. Rasulullah SAW betapa takwanya ia kepada Allah, betapa ahli ibadahnya ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi syariat itu tidak gugur dari Nabi SAW. Kemudian iblis itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, sungguhnya aku telah menyesatkan 70 dari orang-orang yang ahli ibadah. Dan tapi banyak orang yang menyelewengkan dari Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan ya, pokok yang pertama ini. Dalil wa dzabhi, dan dalil penyembelihan, ya, menyembelih termasuk ibadah. Ulangi, menyembelih termasuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menyembelih maka ia wajib menyembelihnya tujuannya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, ibadahku, wa nusuki adalah dan sembelihanku. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah tersebut. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Apa kata Allah? Qul inna salati. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Di dalam salatku tidak ada sekutu bagi Allah. Di dalam ibadahku tidak ada sekutu bagi Allah. Wa nusuki la syarikalahu fi nusuk. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, katakanlah wahai Muhammad, dengan hal tersebut aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah ya, orang yang pertama yang Islam. Wa minas sunnah, dan dalil penyembelihan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha bi ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ikhwan sekalian, ya, tafsirnya atau artinya ada dua hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah.
Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini artinya ada dua hal. Yang pertama, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya semoga Allah melaknat orang yang menyembelih dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Arti yang kedua adalah pengabaran, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah akan melaknat orang-orang yang menyembelih dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, entah itu doa atau kabar. Entah itu doa atau kabar. Ya. Baik, dalil yang lain bahwasanya menyembelih adalah ibadah di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Kata Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya fashalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah hanya untuk Tuhanmu wahai Muhammad. Karena menyembelih adalah ibadah, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir adalah nadar. Bernadar. Apa artinya nadar? Nadar artinya ijabul mar'i ala nafsihi syai'an lam yajib alaihi. Seseorang mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang tidak diwajibkan oleh syariat. Nadar artinya seseorang yang mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang tidak diwajibkan oleh syariat. Itu nadar. Dan nadar tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nadar adalah ibadah. Nadar adalah ibadah. Dalilnya adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna kana yawman syarruhu mustatir. Salah satu sifatnya orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, salah satu sifatnya adalah yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang menepati nadar mereka. Orang-orang yang mewujudkan dan menepati nazar mereka. Itu termasuk salah satu sifatnya orang-orang yang mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Akan tapi ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nazar yang sifatnya mutlak, ada nazar yang sifatnya makruh. Nazar itu terbagi menjadi dua. Nah, an-nazar al-mutlaq wan nazar al-makruh. Nazar yang mutlak dan nazar yang makruh. Nazar yang mutlak adalah, langsung aja saya kasih contoh ya. Nazar yang mutlak contohnya orang mengatakan aku akan melakukan ini. Aku akan sholat 11 rakaat nanti malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku bernazar aku akan sholat 11 rakaat nanti malam. Ini nazar mutlak. Nazar mutlak. Nazar yang tidak ada nazar yang tidak ada timbal baliknya. Seperti nazar yang makruh. Nazar yang makruh itu seperti orang yang mengatakan kalau seandainya Allah menyembuhkanku, maka aku akan menyembelih seekor kambing. Itu nazar yang makruh. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak keluar nazar dari seorang hamba kecuali ia adalah orang yang pelit. Orang yang pelit. Nazar yang makruh seperti orang mengatakan apabila aku sembuh maka aku akan menyembelih seekor kambing. Apabila aku sembuh, alayya an a'tamir mathalan. Kalau aku sembuh ya Allah, maka aku bernazar aku akan lakukan ibadah umrah contohnya. Kalau nazar mutlak ya. Seperti contohnya, ya Allah aku bernazar malam ini aku akan sholat 11 rakaat, sholat tahajud 11 rakaat. Itu nazar mutlak. Kata Rasulullah SAW, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'sihi fala ya'sihi." Nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak diperbolehkan. Kalau ada seorang yang sudah bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia tidak mewujudkan nazar tersebut.
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia mewujudkan nazar tersebut. Falyuti'hu, maka ia hendaknya mewujudkan nazar tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia tidak mewujudkan nazarnya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar adalah ibadah, maka tidak boleh ditujukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan dasar yang pertama atau pokok landasan yang pertama yang wajib setiap muslim memahami, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang atau dengan jenis-jenis ibadah yang telah kita jelaskan. Mungkin kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.